Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di minggu yang baru. Dimanapun Anda berada, sedang di rumah, adik-adik, pelajar, mahasiswa sedang liburan, atau belajar dari rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang dalam perjalanan menuju kantor, tempat bekerja. Mari beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 217 ayat 1. Jehovah dudungaku, lupise aloki, tangiang miruhaku, padahon musui, asiani debata au Kristus uluki, Tuhan tata dipangisahi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 6 Juli 2020 dari kitab Mazmur pasal 131 ayat 3 mengatakan, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya." Dalam bahasa Batak Toba, "Nalom maroham ale Israel tujahuba, olat nion sahat rodi saliling-lilingna." Demikian firman Tuhan. Mazmur 131 sebagai salah satu kitab Mazmur yang terpendek, tetapi bagian yang terpanjang untuk dipelajari. Isinya, Daud membagikan kepada kita beberapa konsep sebagai kunci dari kehidupan kontemplatif, meditatif, merasakan keagungan Tuhan, yaitu kehidupan yang didasari dengan kerendahan hati. Seorang raja, yaitu Daud, berharap kepada rajanya, yaitu Tuhan. Daud membutuhkan keheningan untuk berhubungan dengan Tuhan sebagai raja daripada raja. Kehidupan yang dijalankan berdasarkan harapan pada Tuhan, membiarkan Tuhan menjadi Tuan atas hidup kita, dan belajar untuk sepenuhnya taat kepadanya. Saudara-saudara, seorang teman pernah bercanda kepada saya tentang beberapa hewan. Misalnya seperti anjing, kucing, dan babi. Hewan tersebut dibiarkan berbaring dan tidur berlama-lama dengan tenang setelah diberi makan dan dielus-elus. Mereka bertanya, "Mengapa semua orang berlomba
memberi ternak tersebut untuk makan. Ternak tersebut mendapatkan elusan gratis di punggungnya. Mereka juga tidak harus buru-buru pergi mandi dan membersihkan diri karena takut rambut rontok. Semua binatang itu membutuhkan banyak waktu untuk beristirahat, tidur, seperti bermalas-malasan kalau kita melihatnya. Akhirnya, saya memperhatikan binatang tersebut, baik anjing, kucing, dan babi. Memang binatang tersebut menikmati istirahat mereka. Masing-masing mereka pergi ke sudut atau di tempat di mana mereka bisa tidur dengan tenang, nyaman. Kucing tentu saja memilih tempat yang cerah dan beristirahat dalam waktu yang lama. Saya tidak yakin dia hanya melakukan itu sekedar bermalas-malasan. Tetapi binatang-binatang tersebut tampaknya mengambil waktu istirahatnya lebih religius. Setelah tidur dan bermalas-malasan, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk terlibat bermain dengan teman sejenisnya, sesama binatang, atau juga dengan tuannya. Mereka tampaknya membutuhkan saat-saat tenang untuk beristirahat dengan cukup. Dalam Alkitab, kita membaca Tuhan kita membuat beberapa pernyataan serupa tentang burung-burung di udara dan rumput-rumput di ladang. Mereka juga tahu bagaimana beristirahat dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mereka tampaknya tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Secara naluriah mereka merasakan bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan mereka. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita pagi ini? Apakah kita melakukan apa yang bisa dilakukan oleh hewan-hewan tersebut dan semua tanam-tanaman di ladang tersebut? Apakah kita sudah mendapatkan kehidupan yang tenang dan memuaskan? Apakah kita mendapatkan keheningan? Matius 6 ayat 30 mengatakan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Saudara-saudara, apakah Anda lebih banyak mengeluh, mengutuki kehidupan ini? Mazmur 131 panjangnya hanya 3 ayat. Tetapi ketiga ayat itu penuh dengan kebenaran rohani dan pencerahan, disebut sebagai Mazmur perenungan. Perenungan yang didasari dengan kerendahan hati, keheningan, dan harapan dengan taat kepada Allah. Kerendahan hati adalah tindakan tanpa karena ingin perhatian atau dipuji. Ia melakukan semua itu untuk kemuliaan Allah
bukan untuk tepukan di pundak atau semacam pengakuan. Yesus mati di kayu salib tidak untuk mendapatkan tepuk tangan. Dia melakukannya tidak untuk diakui, tetapi sebagai tindakan pelayanan tanpa pamrih bagi semua umat manusia. Itu adalah karunia Tuhan untuk dunia yang ambisius ini. Kerendahan hati adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kerendahan hati di atas segalanya dan cukup sederhana, ia adalah kebenaran dan kejujuran diri. Marilah kita selalu memiliki waktu beberapa saat untuk merenungkan firman Tuhan ini, yang mengungkapkan kepada kita beberapa cara untuk mengalami kehidupan yang damai, yang memuaskan, yang tenang. Dan siapa saja di antara saudara-saudara yang pagi ini merindukan kedamaian, kepuasan, dan ketenangan, mari ikuti saya membaca Mazmur 131 ini. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sungguh tak terkirakan kasih setiamu hingga hari ini. Kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungi dan berkatilah kami jemaat-Mu senantiasa, dan sertailah seluruh jemaat-Mu untuk memiliki waktu khusus merenungkan kebaikan-Mu, sebagai kesempatan juga untuk menenangkan diri, beristirahat, memperoleh kekuatan baru, demi melanjutkan ketaatan kepadamu, mengerjakan segala kebaikan. Dengarlah doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 217 ayat 1. Tuhan Allah sertaku, siapa lawanku? Berdoa dengan rohku, mencongkan musuhku.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.